kita mengajarkan teman-teman semua untuk percepatan lunas hutang. Kira-kira Bapak Ibu mau kalau diajarin percepatan lunas hutang? Mau ya? Ya, baik Bapak Ibu, saya Cipto dan teman-teman kami itu bergabung di komunitas Antriba. Itu kalau saya singkat namanya Karib. Betul ya, Karib. Nah, kebetulan kami yang bergabung di Karib itu dinamakan sahabat Karib. Nah, Karib ini Bapak Ibu menginginkan setiap anggotanya itu terbebas dari hutang dan riba. Ya, kira-kira Bapak Ibu kalau bergabung terus diajari lunas hutang bebas riba, kira-kira mau nggak? Mau ya. Nah, Karib ini punya visi yaitu ingin membantu umat di luar sana terbebas dari hutang dan riba. Nah, Karib ini adalah komunitas Bapak Ibu. Kalau komunitas pastinya itu tidak bisa untuk melunasi hutang, betul ya? Untuk melunasi hutang itu harus pakai uang. Betul, pakai uang, setuju ya? Makanya Karib ini itu bekerja sama dengan sebuah perusahaan syariah yang ada di Bandung yang namanya PT BES. Jadi disingkat adalah Bandung Eko Sinergi Teknologi. Kenapa kok harus dengan PT BES? Karena visinya sama, yaitu ingin membantu umat di luar sana terbebas dari hutang dan riba. Dan pastinya kenapa kok harus PT BES? Ini memiliki 5 alasan atau 5 dasar, ya, 5 pilar kenapa kok harus dengan PT BES. 5 alasan. Nah, 5 alasan atau 5 pilar kenapa kok harus dengan PT BES. Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu tentang company profil. Ya, company profil atau disingkat dengan Kompil ya, biasanya kompro ya. Kompro company profilnya luar biasanya PT BES ini sudah mengantongi izin berupa surat izin usaha perdagangan atau SIU. Terus juga sudah memiliki surat izin usaha penjualan langsung. Luar biasanya ya, PT BES ini juga sudah mengantongi izin dari MUI, yaitu sudah mengantongi izin sertifikat halal dari DSM MUI. Dan luar biasanya lagi, PT BES itu sudah masuk di keanggotaan AP2LI, yaitu Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Kira-kira kalau kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang legalitasnya lengkap seperti ini, aman atau aman banget? Aman banget ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada produk. Kenapa kok harus ada produknya Bapak Ibu? Kalau uang ketemu uang itu namanya money game. Dan agama apapun itu melarang yang namanya money game. Betul ya? Betul. Nah, harus ada produknya karena Islam sendiri menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi harus ada produknya. Nah, produk di PT BES itu ada 5 segmen. Yang pertama adalah skincare. Terus kemudian ada pertanian. Nah, ada kesehatan. Ada juga body care. Terus yang terakhir adalah peternakan. Nah, kira-kira dari 5 segmen produk yang ada di PT BES itu ada nggak yang nggak bermanfaat kira-kira? Ya ada ya. Selama ada makhluk yang namanya manusia, pasti ke-5 segmen ini dibutuhkan. Nah, ini contoh salah satunya adalah produk kesehatan. Ada yang ada di sini yang sehat. Ya ada ya. Nah, ini salah satunya kesehatan itu adalah LVN kolagen. Apa itu LVN kolagen Pak Cipto? Itu sebuah minuman kesehatan yang mengandung L-glutathione tinggi yang bagus dia untuk regenerasi sel. Karena apa Bapak Ibu? Di usia kita semakin bertambahnya usia itu adalah menurunnya dengan drastis kadar kolagen. Apalagi kalau usianya sudah 40 tahun ke atas, sudah pasti terbukti dengan apa? Munculnya keriput, munculnya kantong mata. Itu bukti-bukti bahwa kadar kolagen dalam tubuh kita itu menurun. Nah, kita perlu mengkonsumsi LVN kolagen dari salah satu produk kesehatan ini untuk mengembalikan kembali Bapak Ibu kolagennya. Nanti efeknya pasti terjadi detoksifikasi yang nantinya juga efeknya ke
kulit. Jadi untuk mencegah keriput, untuk menjadikan ibu-ibunya glowing dan bapak-bapaknya juga sama, akan kelihatan 5 tahun lebih muda. Kira-kira bapak ibu kalau 5 tahun lebih muda kelihatannya mau apa? Mau banget? Mau banget ya. Nah, tepuk tangan bapak ibu buat PTBS. Nah, terus yang ketiga itu adalah marketing plan. Nah, biasanya bapak ibu kalau dengan kumpul-kumpul seperti ini pasti ada yang mengira kita itu adalah MLM. Ada yang pernah tahu MLM? Boleh angkat tangan? Atau melem? Apa Pak? MLM Pak? Kalau tahu? Apa? Oh, handicap itu salah satunya ya Pak ya. Nah, ini Bapak Ibu saya akan kasih tahu itu perbedaannya antara MLM dan PTBS. Nah, MLM atau ada yang di sini sebagai karyawan perusahaan? Boleh angkat tangan ya sebagai karyawan? Nah, ini sama, ini sebagai karyawan ya. Nah, dengan PTBS ini perbedaan yang bukan perbedaan, tapi ini adalah fakta Bapak Ibu. Nah, faktanya begini. Kalau MLM atau karyawan biasanya itu pemberian gaji atau komisi dari omset itu adalah 30 sampai 45 hari kerja. Ya. Terus kalau di PTBS itu 1 hari kerja. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau suruh milih, mending gaji harian atau digaji setelah 40 atau 30 hari? Harian ya, karena kita makannya setiap hari. Nah, kenapa Bapak Ibu kok muncul 30-45 hari kerja ini? Karena perusahaan pengen tahu Bapak Ibu selama 30 hari ini memberikan keuntungan berapa ke perusahaan. Betul ya? Nah, selama 30 hari ini Bapak Ibu masuk berapa hari? Itu, betul ya? Kalau 2 minggu Bapak Ibu nggak masuk kerja yang sebagai karyawan, pastinya juga akan merugikan perusahaan. Tapi kalau di PTBS cukup 1 hari kerja. Dan biasanya kalau Bapak Ibu seorang marketing ataupun seorang salesman itu akan muncul yang namanya target. Betul? Ada yang marketing di sini? Boleh angkat tangan? Tidak ada ya? Nah, ini marketing akan muncul target Bapak Ibu. Nah, yang terjadi kalau di MLM, misal dalam 1 tahun itu ada tantangan, misalkan dalam 1 tahun belanja sekian, nanti bisa liburan ke Hongkong. Misal ya Pak ya, misal Bapak Ibu dalam 1 tahun harus omset 50 juta. Nah, ini misal. Tapi yang terjadi kebanyakan kalau orang bergabung di bisnis seperti ini sebagai sambilan, dalam 1 tahun itu jarang yang nyampe 50 juta. Mungkin Bapak Ibu akan mencapai 35 juta, mungkin ya. Nah, yang terjadi ketika Bapak Ibu mencapai 35 juta, nah, yang terjadi pasti akan memaksakan diri untuk mencapai 50 juta. Yang terjadi adalah Bapak Ibu harus belanja produk, jadi disampaikan ke 50 juta, betul ya? Harus dengan ngutang atau mungkin jualan apa yang bisa dijual, yang nantinya pastinya ini akan numpuk produknya. Nah, akhirnya yang terjadi rusak harga di pasar. Orang-orang yang numpuk produk di sini akan menjual dengan seenak perutnya sendiri, betul ya? Nah, kira-kira mau nggak kalau kita itu kerja di target? Nggak mau, karena di PTBS tidak ada. Terus kemudian setelah ditarget seperti ini, kalau sebagai karyawan atau MLM pasti ada yang namanya level. Nah, betul ya. Nah, level di sini yang karyawan, ini contoh yang karyawan, biasanya di yayasan lah, saya anggap di yayasan, gaji seorang cleaning service, mohon maaf yang ada cleaning service, itu nggak mungkin melebihi gaji seorang TU, betul? Seorang TU nggak mungkin gajinya melebihi guru pun nggak akan melebihi seorang kepala sekolah, betul ya? Nah, kalau di PTBS ini level nggak ada, tapi penghasilan itu akan pengaruh dari mana? Dari modal yang Bapak Ibu keluarkan. Semakin banyak modal yang dikeluarkan, itu nanti akan potensinya juga penghasilannya lebih besar. Tepuk tangan buat PTBS Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kalau di MLM lain itu biasanya menggunakan sistem matahari. Apa itu matahari Pak Jeko? Akan mencari reseller atau pembeli sebanyak-banyaknya. Contoh seperti ini.
Matahari itu seperti ini Bapak Ibu. Banyak sekali yang harus Bapak ajak untuk Bapak Ibu sukses di sini. Contoh, misalkan ini Bapak Ibu, di sini adiknya bergabung, taruh di sini. Kira-kira kalau Bapak Ibu bergabung dengan multi level yang seperti ini, mungkinkah jenengan akan bantu adiknya? Nggak mungkin, karena dengan taruh di sini, itu bonusnya jenengan akan berkurang banyak. Ditaruh di sini. Kalau di PT Best itu menggunakan sistem binary, 2 gini. Nah, cukup 2. Meskipun nanti Bapak Ibu bantu yang sini, 100% bonusnya Bapak Ibu akan masuk ke rekening Bapak Ibu. Mau ya kalau seperti ini ya? Tepuk tangan buat PT Best Bapak Ibu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, kalau MLM, ini kalau Bapak Ibu nggak jago jualan, nggak jago di bidang MLM, dipastikan gagal. Karena kita gabung di bisnis seperti ini itu biasanya untuk sambilan. Tapi kalau di PT Best ini menggunakan sistem jual seperti ini, kerjanya adalah bersama, saling bantu Bapak Ibu. Nah, kalau MLM ini saya kasih nama X, terus kemudian PT Best ini saya kasih nama Y, Bapak Ibu kalau dipilih peluang usaha, milih X apa? Saya sebetulnya sudah tahu jawabannya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu milih Y. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Terus kemudian yang keempat itu adanya namanya transparansi. Transparansi. Di mana Bapak Ibu ketika bergabung, Bapak Ibu bisa memiliki ID yang bisa diakses melalui website, yaitu di www.best.id. Kenapa kok harus ada transparansi Bapak Ibu? Karena apa? Mungkin Bapak Ibu gabung 1 bulan, 2 bulan masih ingat dengan anak-anaknya yang dibawa, dengan jaringannya yang dibawa. Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, seperti halnya mungkin mentor-mentor di sini, pasti nggak akan ingat Bapak Ibu siapa yang ada di bawahnya, betul ya? Dengan adanya transparansi nanti, Bapak Ibu bisa ngecek Bapak Ibu tuh gabungnya di paket apa, ya. Terus bonus bulanannya berapa, bonus hariannya berapa, bonus ambasador yang akan Bapak dapat itu berapa. Jadi kelebihannya di sini Bapak Ibu, perusahaan atau leader tidak bisa membohongi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak bisa membohongi perusahaan. Kira-kira kalau dengan ada transparansi seperti ini, aman atau aman Bapak Ibu? Aman ya pastinya. Ya, yang kelima itu kita adanya mentor dan support system. Apa itu mentor? Nah, mentor itu adalah orang yang mengajak Bapak Ibu atau yang bergabung duluan di bisnis ini. Nah, kalau Bapak Ibu belajar di sana, di bisnis di luar sana, Bapak Ibu akan belajar sendiri. Tapi di sini luar biasanya ada mentor yang orang duluan gabung di sini, dan mentor Bapak Ibu orang yang menginginkan Bapak Ibu untuk sukses. Dan kesuksesan Bapak Ibu adalah kesuksesnya mentor. Iya. Nah, contoh Bapak Ibu, seorang supir taksi kira-kira bisa nyopir nggak? Bisa ya? Ya, Pak Cipto masuk ditanyakan supir taksi pasti bisa nyopir Pak Cipto. Tapi pertanyaannya, apakah semua supir taksi punya mobil? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Belajar. Karena belajar. Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin sukses, Bapak Ibu bisa belajar sama mentor, dan luar biasanya kita berada di ABCS Group Indonesia yang support sistemnya sangat luar biasa. Jadi tepuk tangan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu dengan company profil yang sudah lengkap legalitasnya, produk-produknya yang masih dibutuhkan oleh masyarakat, terus kemudian dengan marketing plan yang sangat menguntungkan resellernya, dan adanya transparansi dan mentor yang menginginkan Bapak Ibu untuk sukses, aman atau aman banget? Aman. Ya, tepuk tangan sekali lagi.